Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tabe selamat lingu nalatai, salam suhujud karendeng melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Widya Prada, ahli media dari Balai Guru Penggerak, yaitu Bapak Muhammad Hanafiah Nopi SP MSI dan Bapak Garyanto SPD. Yang terhormat Ibu PLT Kepala SMA Negeri 1 Buntok, Dr. Anda Hajah Mayani MPD. Yang terhormat pengajar praktik yaitu Bapak Arif Modori SPD GR. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang bersedia mengikuti kegiatan kita pada hari ini, dan siswa-siswi yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Ya, alhamdulillah, tidak lupa kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dan bisa mengikuti kegiatan diskusi kita pada hari ini. Mungkin agar lebih memanfaatkan waktu, langsung saja saya memohon kesediaan dari Ibu PLT Kepala SMA Negeri 1 Buntok kepada Ibu Dr. Anda Hajah Mayani menyampaikan sambutan atau sepatah dua kata katanya. Kepada Ibu Mayani dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Duduk Bu. Silakan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak-bapak dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Tengah yang akan melakukan kegiatan monitor dan evaluasi pendampingan individu yang 2 PPG Angkatan 9 di Kabupaten Baritos Selatan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 12. Lalu kemudian kepada guru pengajar praktik program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Baritos Selatan 2023, Bapak Arif Doni, dan juga Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang juga wakili untuk Dinas Pendidikan Kabupaten yang ada di Kabupaten Baritos Selatan, serta Bapak Ibu guru, wakil kepala sekolah, dan teman-teman guru yang sudah ditunjuk, serta siswa-siswi yang tercinta. Ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita bahwa kita diberikan kesempatan untuk calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Buntok, yaitu Bapak Yusuf Abidin. Beliau adalah salah seorang perwakilan dari Kabupaten Baritos Selatan, dan kebetulan pada hari ini pelaksanaan kegiatan pendampingan monitoring itu di tempat kita. Ini Pak Nopi, kami mohon sekali nantinya bisa memberikan pengarahan kepada teman-teman. Ini merupakan suatu motivasi untuk teman-teman juga nantinya mau ikut serta di dalam momen-momen berikutnya sebagai guru penggerak yang ada, karena banyak sekali teman-teman yang pengen ikut tapi takut pertama tugasnya terlalu banyak. Nah, tugas terlalu banyak akan diberikan dari kegiatan-kegiatan dari guru penggerak. Lalu kemudian yang kedua, waktu yang mereka gunakan ini juga terlalu kalau dalam artian bahwa sulit untuk membagi waktu. Nah, kalau menurut saya nantinya bisa Pak Nopi mungkin memberikan, dan juga teman-teman yang lain bisa memberikan arahan-arahan dan juga masukan kepada teman-teman yang ada, juga memberikan pemahaman kepada anak-anak kami yang nantinya bisa kami transferkan kepada yang lainnya bahwa inilah tugas daripada guru penggerak atau tujuan dari adanya guru penggerak, nah khususnya yang ada di SMA Negeri 1 Buntok ini. Jadi saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang saat ini dengan adanya program guru penggerak yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Mayani.
MPD sudah menyampaikan sambutan dan sepatah dua patah katanya. Berikut kami meminta kesediaan dari Bapak Hanafiah Nopi SP MSI dari Balai Guru Penggerak untuk menyampaikan arahan, mungkin masukan, ide, saran untuk kedepannya kami sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Tapi salam di mana baik. Salam sujud kalian berubah. Adil kata lino. Berjuang di kasaruga. Bersehat ibadah. Arus. Yang saya hormati Ibu Dwi dan Pak Jul dari Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan yang berkenan hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Butok, Ibu Kepala Sekolah Ibu Dokteranda Hajah Mayani MPD. Yang saya hormati Pak Ibu Pelajar Praktik untuk angkatan 9 Kabupaten Bogor Selatan, dan yang saya hormati Pak Muhammad Yusuf Abidin. Oke. Iya. Pada saat ini terpilih untuk kita sama-sama melaksanakan monek pendampingan individu 2 dari kalau tadi orang GDP-nya dalam 1,5 apa tim saya 5 terpilih Pak Yusuf ya, karena hanya sekali ya, kan ada B1, 2, 3, 4, 5, 6 mungkin nanti terulang siapa, tetapi yang pasti untuk tim baik Pak Yusuf. Nah, tentunya ada alasan kenapa mobilitas. Dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dan guru yang hadir. Bahasanya ada sebuah bagian Kepala Sekolah dan anak-anak yang kami sayangi yang hadir pada saat ini, yang berkenan ini membantu pelaksanaan momen pendampingan individu, karena memang dilibatkan untuk individu ini ada guru dan ada peserta. Iya, betul. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang masa dari paham atau dari dayanya kita pada saat ini diberikan kesempatan dan kesehatan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, tabe selamat linggu nalatai, salam suhujud karende melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Bagaimana, masih semangat? Iya, kalau bisa semangat ya. Saya di depan semangat, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di ruangan ini nanti termotivasi untuk jadi guru penggerak berikutnya ya. Walaupun bergerak itu termasuk yang susah. Apalagi kan kalau kita sudah berada di zona nyaman. Jujur, lebih enak kita di zona nyaman. Tapi alangkah bagusnya ketika masih muda, masih produktif, tidak ada salahnya Bapak Ibu punya SIM-nya dulu ya. Masalah mungkin pandangan orang kalau jadi guru penggerak itu harus nanti jadi kepala sekolah, jadi pengawas dan sebagainya. Pada intinya adalah tidak itu tujuannya. Tujuannya karena semakin hari itu semakin aturan semakin ketat. Kalau nanti ke depannya untuk guru-guru yang PPG itu syaratnya harus ikut guru penggerak dulu. Jadi kan enak ya, sudah memiliki SIM-nya dulu. Begitu juga Bapak Ibu yang sudah dapat sertifikasi, itu aturan-aturan berubah setiap tahunnya. Aturan semakin ketat. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah memiliki SIM-nya ini, SIM guru penggerak ini, nanti aturan apapun kita memiliki SIM-nya. Jadi aman. Syarat-syaratnya dipinta itu aman. Langsung ke depan. Ya, Bu Adil sudah? Saya bisa bantu Bu Adil? Iya. Lemnya tidak dikit, Pak.
Ya. Berikutnya pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan pertanyaan ketiga, kita di sekolah mengutamakan, ya mohon maaf agak ya banyak pertanyaannya, tapi nanti tujuan adalah mencapai visi sekolah kita seperti apa. Untuk siswa-siswi santai dulu ya, nanti ada isian, mungkin nanti ada juga wawancara sedikit dari pengajar praktik atau dari balai guru penggerak, nanti mungkin ada pertanyaan pada kalian. Oh iya. Ya, berikutnya pertanyaan ketiga, silakan. Langsung Pak, kalau seumpamanya bisa langsung pertanyaan keempat. Nah boleh. Pertanyaan keempat ya. Nah bisa saya nyatakan. Iya. Berikutnya ke pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, sambil berjalan ya. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini kami juga menyampaikan kepada Bapak yang dari Balai Guru Penggerak bahwa siswa yang dipilih ini adalah siswa terbaik di SMA Negeri 1 Buntok. Ada yang sudah mewakili sampai ke nasional Pak. Kebetulan mereka ini dipilih sesuai dengan prestasi-prestasi mereka. Nah, nanti Bapak bisa mewawancarai langsung Pak pada mereka, apa yang ingin ditanyakan, mungkin ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi motivasi untuk penunjang kegiatan-kegiatan berikutnya Pak. Insya Allah kami di SMA Negeri 1 Buntok dipimpin oleh Ibu PLT Kepala SMA selalu mendukung kegiatan, mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya. Kalau siswanya siap Pak, dalam artian siap sedia, siap pakai, siap bergerak lah intinya. Sudah terbaik di angkatan-angkatan mereka. Ya, berikutnya pertanyaan kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk satu kata boleh, tidak perlu banyak-banyak. Mungkin kalau yang biasanya panjang lebar boleh ya. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ya, boleh siswa-siswi yang mau menikmati kudapannya boleh. Nah, kalau habis nanti pasti disediakan lagi oleh kepala sekolah, yakin aja ya. Ya, Pak Ditano, Pak Rohman, nah ini generasi berikutnya, mudah-mudahan mereka termotivasi untuk ikut guru penggerak karena masih muda. Tapi bukan berarti yang senior tidak bisa ya, senior bisa ikut pengajar praktik nanti Bu. Ya, pengajar praktik. Kalau 2 tahun sebelum pensiun bisa Pak? 2 tahun sebelum pensiun masih bisa pengajar praktik? Belum sebelum pensiun? Oke, bisa ya? Ya, ini 58 menit. Nah bisa buat dia pengajar praktik. Sudah pertanyaan berapa?
Iya, siap. Kalau tidak bisa atau tidak yakin ikutnya, mungkin kan untuk ikut, bisa memotivasi mendukung. Nah, kebetulan beliau ini wakaf kurikulumnya, Pak. Beliau ini, Ibu Adil. Senior kami di sini, panutan muda di sini. Ya, mudah-mudahan Ibu Adil bersedia jadi pengajar praktik. Ya, pertanyaan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa minta maaf Ibu Mayani, bolak-balik ya, minta maaf untuk hari ini, mudah-mudahan nanti tidak lagi ya. Minta maaf kalau ketulahan gue, karena ketulahan ini tidak ada obatnya, emotik. Ya, pertanyaan terakhir tadi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, pertanyaan terakhir, ini wajar kalau sudah mohon izin menempelkan. Menurut pendapat Bapak Ibu secara lisan, ini kan secara tertulisnya ya, secara lisannya seperti apa? Dari Bapak Ibu yang bersedia menyampaikan visi menurut Bapak Ibu, dipersilakan. Ada yang bersedia? Acungkan tangan boleh, atau langsung ditunjuk, kayaknya tidak ini ya, tidak enak kalau saya menunjuknya. Ibu Adil mau menyampaikan pendapatnya tentang visi apa yang lainnya. Peko, bagaimana Peko? Oh ya, ya boleh siapapun boleh ya. Sebelum ke Ibu Mayani nanti, sebelum ke Ibu Mayani, pasti nanti di bagian akhir dari Ibu Mayani ya. Kalau Ibu Mayani bersedia ya. Silakan, ada? Ya, kalau saya lihat di sini ada sopan. Ya, saya ambil secara random aja ya. Sopannya ini kalau di profil pelajar Pancasila masuknya di 1 ya, berarti masuk sudah. Kemudian kreatif, aktif, berakhlak mulia. Ya, 5 masuk ya. 5 berakhlak mulia berarti 1 juga masuk. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, individu yang punya semangat dan harapan. Mana masuknya? Individu yang punya semangat dan harapan. Iya, mandiri ya, masuk. Berikutnya, masa depan bangsa dan negara. Masuk di mana? Kebinekaan global ya, masuk sudah. Berikutnya, proses belajar mengajar. Masuk di mana? Kreatifnya apakah sebatas siswanya atau juga gurunya? Dua-duanya ya, masuk sudah. Berikutnya, disiplin berakhlak. 1 ya, masuk sudah. Saya ambil lagi yang pertanyaan keempat. Pendidikan yang baik sangat penting. Masuknya mana? Pendidikan yang baik sangat penting. Nomor 6 masuk. Selain itu masuk lagi yang lain. Kritis bisa tidak? Kreatif ya? Ya, kreatif masuk yang nomor 5. Berikutnya, pendidikan itu sangat penting untuk masa depan. Nah, berarti hampir pertanyaan nomor 4 itu ada sangat penting ya. Berarti itu masuk sudah karena unsurnya. Berikut, saling bekerja sama. Yang mana kerja sama? Ya, bergotong royong. Berarti kalau bahasa sederhananya kolaborasi ya. Ya, sangat dituntut sekali baik itu siswa ataupun guru berkolaborasi. Berikutnya, bisa meningkatkan proses pembelajaran lebih maju. Kreatif, iya bisa. Kemudian yang terakhir,
Ini kayaknya punya Ibu Adil ya. Keberhasilan itu penting dan harus tercapai. Berarti maksud gimana? Kalau tentang keberhasilan itu harus tercapai secara keseluruhan masuk? Secara keseluruhan ya, secara globalnya masuk. Berikutnya, perbedaan itu indah. Iya, berkebinekaan global, bineka tunggal ika. Berarti apa yang sudah saya ambil secara random di sini itu sudah menggambarkan, walaupun di awalnya saya tidak memperlihatkan dasarnya adalah profil pelajar Pancasila. Ternyata Bapak Ibu sudah ada gambar ke depan. Mudah-mudahan gambar ke depannya itu bisa mengarah ke Pak Eko, Ibu Optri, dan lain-lain untuk mengikuti program guru penggerak ke depannya. Karena sudah mengerti ya, walaupun belum dijelaskan, belum disampaikan dasarnya itu. Nah, langsung kita masuknya ke kesimpulan dari yang sudah tersampaikan tadi secara random ya. Saya minta pendapat dari salah satu orang guru dari yang baris sini dan satu baris di sebelah kanan. Kepada sama baris sebelah kiri. Ini tidak ada yang benar atau salah ya, semuanya kita menyampaikan pendapat. Kepada Pak Eko dipersilakan. Wadir ya. Ayo, boleh. Pas sini dulu ya, baru nanti di situ. Ya, dipersilakan. Oke, silakan Pak Rahmat. Boleh ya. Kalau saya pribadi, saya memiliki visi rencana di SMA 1 itu sebenarnya kalau melihat 2 tahunan ini sebagai guru di sini, saya pengen siswa-siswa di sini tuh paham dan tahu akan tujuan bagaimana dia nanti. Lewat itu tentunya saya hanya bisa menjelaskan lewat pengetahuan saya berupa pendidikan yang saya punya kan. Itu saya pengen sih. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak Rahmat ya. Benar sekali, sederhananya menggunakan kemampuan yang ada untuk menunjang semua proses pembelajaran minimalnya itu kemajuan sekolah pada intinya secara umum ya. Berikutnya dari Bapak Ibu dari sebelah kiri, ada yang bersedia? Pak Eko? Nah, langsung Pak Eko ya. Terima kasih. Terkait dengan isi sekolah atau rencana tadi, memang setiap kita pasti punya isi ke depan, baik kita pribadi, apalagi instansi, itu visi yang sama-sama kita sepakati. Makanya tadi saya jawab di sana ada saling bekerja sama. Terbentuknya visi itu nggak bisa individu kalau untuk instansi. Jadi kita harus sama-sama menyepakati apa visi yang pas sehingga tujuan yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi bisa tercapai. Jadi bukan cuma visi yang tertera di sekolah kita, tapi kalau kita tidak melaksanakan, dan kapan pencapaian visi itu dalam 1 tahun berjalan, apakah visi itu sudah tercapai atau tidak? Nah, itu akan kita evaluasi lagi. Nah, apakah ada perubahan visi? Karena dalam 1 tahun 2 tahun ke depan kita harus tahu visi kita tercapai di tahun berapa. Tahun ini sudah tercapai tidak? Kalau perlu diperbaiki visinya atau masih dilanjutkan karena sudah bagus, akan kita lanjutkan. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Eko ya, bagus sekali. Karena di sini harus adanya refleksi ya, evaluasi. Walaupun ya program itu, visi itu sudah berjalan beberapa tahun, mungkin nanti kepala sekolah, tapi bukan hak saya ya, bukan hak saya karena guru penggerak untuk sifatnya mengubah. Tapi saya membuat visi saya itu menunjang kemajuan dari visi sekolah. Nah, di sini tadi sudah disampaikan, nanti akan saya dokumentasikan karena direkam ya. Apa-apa saja yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari sebelah kanan saya dan sebelah kiri, dari Pak Rahmat dengan Pak Eko. Nah, ini visi SMA Negeri 1 Buntok. Apakah visi kita itu sudah masuk di dalamnya? Terlepas dari itu ya, yang pasti ini visi kita kompetitif dan berdedikasi dalam nuansa etnik, empatik, dan kearifan lokal. Kalau saya lihat ini sudah masuk
sudah masuk semua. Sudah masuk yang profil pelajar Pancasila. Kompetitif, berjiwa saing ya, berwawasan global dan sebagainya itu masuk sudah. Kreatif dan sebagainya masuk. Berdedikasi dalam nuansa etnik, berarti masuknya di ya, berkebinekaan global masuk sudah. Empatik, gotong royong masuk ke situ ya, masuk sudah. Kemudian kearifan lokal sama tadi yang disebutkan oleh ya, kebinekaan global itu ya. Saya yakin ini sudah dirumuskan sedemikian rupa, pada akhirnya terhubung dengan profil pelajar Pancasila. Walaupun ini dirumuskannya sebelum ada profil pelajar Pancasila, Bu ya. Nah, tapi sudah tergambar ke sana. Bagus sekali. Siapa yang merancang dulu, kalau tidak, bukan adalah salah satunya kelas sekolah kita ya. Ya, berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini kalau visi saya sederhana. Saya tidak muluk-muluk yang banyak, karena tadi secara umumnya itu dari visi sekolah. Visi saya adalah mewujudkan generasi kreatif dan berwawasan global. Kreatifnya bagaimana? Karena saya bisa dikatakan seorang yang hobi membuat video, jadi saya nanti mau mengarahkan baik itu Bapak Ibu ataupun siswa bisa membuat video dan aktif di media sosial, tapi tetap diarahkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru di sekolah ini. Itu kreatif. Kreatifnya itu nanti, ya saya yakin kreatif kalian itu melebihi Bapak Ibu Dewan Guru di sini. Tapi Bapak Ibu Dewan Guru juga harus bisa mengiring kalian dan bisa menampingi kalian. Nah, lalu berwawasan global. Secara otomatis ketika berwawasan global itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena seperti filosofi Kajian Dewantara ada namanya kodrat zaman. Jadi kita SMA Negeri 1 Butuk jangan sampai ketinggalan teknologi, informasi dan sebagainya. Karena saya kemarin merasa saya sangat ketinggalan ketika berada di posisi orang-orang yang perwakilan dari sekolah-sekolah. Yang ditanya sederhana aja, PMM kamu bintang berapa? Sedangkan saya PMM saja baru mendownload aplikasinya ya, baru membuka dan saya cekkan. Mereka tidak percaya, masa Pak, Bapak kan aktif di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Padahal itu sudah aksi nyata Pak. Masa Bapak tidak mengabadikan, tidak memasukkan kemomonnya itu di PMM? Karena di situ ada bukti nyata, aksi nyatanya, praktik baik dan sebagainya. Kata mereka, Bapak ini pasti bohong. Katanya saya lihatkan, saya perlihatkan kepada mereka, buka sendiri. Punya saya itu tidak ada pernah membuka satupun modul pelatihan mandiri. Nah, kata beliau, kata mereka di sana, kalau bisa Pak, diaktifkan. Sampaikan ke Dewan Guru semua bahwa penilaian dan sebagainya, kemajuan sekolah, individu ataupun pelatihan-pelatihan itu nanti pemanggilannya tidak lagi melalui dinas pendidikan, tapi koneknya langsung ke situ semua. Guru berprestasi dan semuanya itu dilihatnya di situ. Jadi target saya ke depan seperti yang dikatakan oleh Pak Eko, saya harus menyampaikan ini ke Bapak Ibu Dewan Guru, minimal dalam saya menjadi guru penggerak ini dapat 1 atau 2 bintang lah juga. Jadi ketika kita bicara di luar, itu nanti kita tidak malu dan kita bisa mengikuti perkembangan itu. Itu harapan saya. Ya, mudah-mudahan ya didukung oleh Bapak Ibu ya untuk yang visi saya. Tapi saya bukan mengubah visi sekolah. Nah, itu. Nah, prakasa perubahannya kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, pertama, pendidikan berbasis kreativitas dan inovasi. Jadi arahnya adalah membuat pembelajaran yang terkoneksi dengan teknologi dan media sosial. Media sosial banyak sekarang, YouTube, TikTok dan sebagainya. Tergantung Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu jangan anti terhadap itu ya. Walaupun dulu ada paradigma orang, TikTok itu haram. Haram itu adalah bagi orang yang sekedar menilai. Tapi kalau orang yang mengarahkan, karena kita guru ini adalah membimbing, mengarahkan. Yakin aja, sesuatu yang negatif ketika kita arahkan akan menjadi positif. Isilah konten-konten kita itu dengan hal-hal edukasi. Yakin akan membangun, akan memberikan inspirasi kepada orang luar sana. Jujur, saya di SMA 3 itu banyak sekali menemukan inspirasi. Salah satunya dari siswa-siswa. Akhirnya saya membuat TikTok itu ke arah ice breaking. Jadi branding TikTok saya itu temu sudah ya, pendidikan ice breaking. Jadi ketika saya membuat ice breaking di TikTok itu langsung 1 hari itu FDP langsung FDP. Jadi saya sudah menemukan branding saya itu apa. Nah, mudah-mudahan Bapak di ruangan ini yang aktif TikTok bukan sekedar hanya mungkin seperti saya dulu joget-joget aja ya, tapi juga memasukkan pembelajarannya di dalam akun masing-masing. Insya Allah itu akan menjadi pahala, menjadi berkat untuk Bapak Ibu nantinya. Ya, tapi yang sangat sakit hati saya adalah
TikTok Shop hilang. Nah itu akhirnya mata pencarian saya hilang. Nah, itu. Tapi saya tidak kecewa. Mudah-mudahan nanti regulasinya diperbaiki oleh Presiden. Jadi saya setidaknya kan bisa memberikan uang jajan untuk anak setiap hari. Nah itu lumayan. Kalau kemarin itu lumayan ya. Mungkin Pak Eko terbuka hatinya untuk membuat TikTok juga. Ya, sip. Berikutnya yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Aksesnya apa? Saya mengharapkan aksesnya adalah ke PMM, Platform Merdeka Mengajar. Saya berharap ini akan kita genjot ya, artian yang positif ya. Kita gas di SMA Negeri 1 Buntok, diarahkan juga oleh Pak Eko sebagai operator. Akun ID Bapak Ibu yang tidak memiliki harus datang Bapak Ibu. Nanti Pak saya arahkan untuk sama-sama aktif ya. Berikutnya yang ketiga, stimulus atau stimulasi kreativitas dan inovasi. Nah, kenapa ada kepala sekolah di sini? Karena kepala sekolah bisa memberikan stimulasi nanti, apresiasi dan sebagainya kepada Bapak Ibu Dewan Guru, begitu juga pada siswa untuk untuk memberikan apresiasi agar Bapak Ibu dan siswa-siswi itu lebih kreatif lagi dengan mungkin ada siswa yang membuat karya menginspirasi dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kepala sekolah memberikan apresiasi itu. Dan yang keempat, pendekatan pembelajaran aktif dan kolaborasi. Intinya adalah aktif dan kolaborasi. Sekecil apapun kita harus berkolaborasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Eko, yang ditulis oleh Pak Eko di papan tadi, ya di lembaran tadi, kata kolaborasi. Sekecil apapun kita harus kolaborasi. Nah, mungkin dari saya cukup seperti itu. Terima kasih. Akun media sosial saya yang belum tahu TikTok saya, yang boleh berkunjung ke TikTok saya, ya. Mau follow atau mau lihat aja boleh, ya. Karena setiap harinya akan saya update kegiatan-kegiatan saya. Selain apa? Kegiatan saya dengan istri dan di dalam kamar mandi. Itu tidak. Kalau selain itu saya akan update ya. YouTube-nya Azia Channel. Karena lama tidak aktif ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bersedia untuk lihat-lihat ya di akun media sosial saya. Kenapa? Ini adalah salah satu hal yang bisa memberikan gambaran kepada guru-guru di luar sana bahwa kita juga tidak ketinggalan akses teknologi dan media sosial. Mungkin cukup sekian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Arif Modori sebagai pengajar praktik. Dipersilakan. Luar biasa Pak Yusuf ya. Sudah tepuk tangan cukup sekali ya ya. Ini waktu kita mulai dari jam 9 selesai jam pukul 10 lewat 10. Masih banyak sekali. Bisa banyak-banyak bertanya dengan Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, nah, siapa ya? Iya, karena masih ada waktu kita sampai pukul 10 sampai 4.10 ya, 9.10. Ini masih bisa kita diskusi dan jawab. Nah, kali ini penyampaian visi dan misi saya sebagai guru penggerak, tapi tanpa mengubah visi sekolah ya. Karena kadang-kadang banyak orang berparadigma guru penggerak itu sok mengubah visi sekolah. Sebenarnya di sini saya meluruskan, tidak mengubah visi sekolah, tapi menunjang visi guru penggerak itu menunjang kemajuan dari visi sekolah. Ada pertanyaan, saya buka forum untuk bertanya. Mungkin pertanyaannya mengenai visi atau mengenai bagaimana langkah ke depan untuk guru penggerak. Karena di sini produktif sekali guru-gurunya. Kepada Pak Eko dipersilakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Bapak praktik. Yang mau saya tanyakan tadi penajaman untuk kegiatan guru penggerak ini saya masih abu-abu, artinya belum begitu memahami. Yang saya ketahui adalah guru penggerak itu arahnya nanti jadi kepsek. Nah, arahnya itu jadi kepala sekolah. Sebenarnya tadi Bapak yang tadi yang saya tanyakan juga langsung sekalian. Nah, arahnya ke sana. Nah, kembali ke saya pribadi, kalau arah guru penggerak itu nanti syarat untuk menjadi kepala sekolah,
guru-guru yang ada ini mungkin agak berkecil hati, mungkin, tapi saya yang pasti artinya dengan pangkat golongan saya sekarang 2D, naik pangkat per 4 tahun, saya rasa syarat menjadi kepala sekolah itu kecil sekali. Nah, itu yang mau saya tanyakan adalah sehingga guru-guru itu minat ikut guru penggerak itu seperti apa? Kalau tadi seperti Bapaknya sampaikan, di PKB saya juga itu bisa memilih sebagai guru penggerak, bisa memilih sebagai pengajar praktik, bisa waktu itu, tapi saya nggak mau ngeklik. Ya, kenapa? Karena saya berpikir ke belakang lagi tadi, untuk apa? Nah, jadi guru-guru ini bukan karena nggak mau ngeklik, tapi karena pengalaman yang sudah dan melihat kegiatan dari guru penggerak itu sangat-sangat banyak, tugasnya sangat banyak, sehingga ada yang sampai mabuk. Ya kebetulan istri saya sudah mengikuti guru penggerak juga angkatan ke-6 kalau nggak salah. Nah, itu tugasnya sangat luar biasa, sangat banyak. Jadi kadang-kadang saya juga ikut pusing. Ya, jadi pertanyaan saya lagi, untuk ngasih semangat ke kita ini untuk mengikuti itu apa sih yang, apakah ibarat itu seru enggak, asik enggak ngikutin guru penggerak itu? Nah, kenapa? Karena program pemerintah ini yang saya bingung berubah-ubah. Jadi nanti ganti presiden pasti ganti lagi nih. 2024 saya yakin menterinya ganti lagi programnya. Nggak akan mungkin ini lagi nanti. Tapi harapan kita tetap dilanjutkan. Nah, ibarat kita ilustrasikan adalah seorang anak disuruh mengangkat gelas dari satu meja ke meja yang lain. Mungkin kalau kita kan sama aja hasilnya, yang penting hasilnya dari meja satu ke meja yang kedua si anak itu mengangkat. Cuma pola kita melintasi anak itu yang mungkin berbeda. Itulah pemahaman saya tentang kurikulum yang ini begini, mutar ke sana, akhirnya juga tujuannya juga sebenarnya semua baik. Mungkin itu aja Pak Yusuf, penekanan agar guru-guru itu minat mengikuti guru penggerak, apalagi Pak Muhammad dan teman-teman yang masih muda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Bagus sekali pertanyaan Pak Eko ini ya. Jujur pertanyaan ini juga saya rasakan 2 tahun sampai 3 tahun yang lalu ya. Buat apa saya ini aktif? Karena saya sudah berada di zona nyaman. Saya sudah sertifikasi, istri sudah sertifikasi, gaji 2 kali lipat bersama istri. Buat apa? Setelah mengajar kan mending pulang kegiatan yang lain. Tapi saya berpikir, karena saya gambaran pertama yang jujur, ikut guru penggerak ini bukan kemauan saya. Tapi ternyata apa? Ada keluar dari dinas provinsi, langsung daftar namanya salah satu nama saya. Yang dari SMA cuma nama saya di situ. Saya ingin konfirmasi, ternyata sudah ada duluan dari Pak Syed Budi. Kata Pak Syed Budi, apabila nama ini mengundurkan diri, datang hadap saya. Saya pikir-pikir mendatang ke sana kan biaya lagi ya. Daripada biaya, yang penting saya ke dinas pendidikan. Datang di situ kegiatan sosialisasinya. Saya datang di situ tidak ada minat sama sekali. Karena tujuan awalnya adalah jadi kepala sekolah dan jatuhnya menjadi pengawas. Saya merasa sudah di zona nyaman. Buat apa kata saya? Tapi karena ada mandat itu tadi, akhirnya saya ya konsultasi dengan keluarga karena nanti sibuk. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Eko. Pak Eko merasakan sendiri, istrinya yang ikut, beliau yang sibuk. Sama, saya juga ini istri saya ikut di angkatan 10. Kalau istri saya terpilih nanti, yang sibuk itu bukan istri saya, jujur saya yang sibuk. Tapi dari kesibukan itu saya mendapatkan banyak sekali ilmunya. Tapi terlepas dari ilmu, sebelum saya jelaskan ilmunya, saya masuk ke arah, karena gambaran dulu sebelum adanya sertifikasi ya, muncul namanya portofolio. Melengkapi portofolio itu dapat sertifikasi. Setelah itu mulai ketat lagi, naik ke PRPG. PRPG itu ada yang beberapa hari, ada yang beberapa hari lagi lebih lama tingkatannya. Setelah itu naik lagi ke PPG. PPG saya yang dulu tatap muka dari dulu selama 6 bulan, kemudian tatap muka 4 bulan. Ke Unpad, untuknya di Unpad ya, untuknya di Unpad. Nah, kemudian ganti lagi PPG yang daring. Semakin hari, semakin tahun, semakin ketat. Nah, saya berpikirannya, gambarannya ke depan. Aturan itu selalu berubah. Begitu juga untuk yang guru penggerak, apalagi guru penggerak ini digencar-gencarnya sampai ke presiden.
program ini. Bahkan kemarin bagi yang tidak valid ya, yang belum valid itu harus mengaktifkan platform Merdeka Mengajarnya dan minimal mendapatkan bintang 1 atau bintang 2 di platform Merdeka Mengajarnya. Berarti kan diperketat sudah. Dalam artian saya berpikir, apabila saya tidak mempunyai sertifikat guru penggerak, takutnya aturan nanti harus guru sertifikasi memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi saya sudah punya duluan. Jadi ketika diminta saya aman. Itu saya pikir, karena aturan ini adalah aturan yang masih belum ketat. Nanti yakin aja ketika guru penggerak itu sudah diwajibkan, aturan semakin ketat dan setiap sekolah pasti dibatasi dan setiap daerah pasti dibatasi. Nah, mumpung aturan itu belum dipertegas dan kita masih sehat dan kita masih cukup umurnya. Kalau yang sudah umurnya kena, dalam artian berbenturan dengan umur, nanti walaupun hebat seperti apa, tetap tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Akhirnya apa? Sertifikat mungkin apa? Sertifikasi mungkin lambat dan sebagainya. Dan saya berpikir lagi kedua, kalau dengan ikuti guru penggerak ini ada tunjangan berikutnya, karena kita ke depan akan berbasisnya kinerja. Bagi guru-guru yang sudah mengikuti guru penggerak akan mendapatkan tunjangan kinerja. Itu yang saya pikir, karena pikiran manusia ini adalah duit ya. Duit. Kenapa? Semuanya pakai duit. Tapi kita duitnya yang pastinya jalan, memang kita ikuti program-programnya. Itu salah satunya Pak Eko. Ya. Nah, jadi harapan saya kepada teman-teman, mudah-mudahan motivasinya seperti saya. Kita harus punya SIM-nya dulu. Nanti suatu waktu kita bisa dadakan di rumah, kita punya SIM mobil, dadakan di rumah, ada mobil tetangga, keluarga kita sakit, kita pinjam mobil tetangga dan dipinjamkan, kita bisa berangkat langsung. Jika ditilang polisi, kita punya SIM-nya, aman. Kalau kita tidak punya SIM-nya, walaupun kita jungkir balik hebat, bisa menerbangkan mobil, tidak bakal orang percaya. Itu gambaran dari saya, Pak Eko. Mungkin mudah-mudahan menginspirasi, karena saya berpikiran, saya tidak niat jadi kepala sekolah, saya tidak niat jadi pengawas. Jujur, saya niatnya jadi kepala dinas. Jujur, saya tidak muluk-muluk ya, niat saya ke depan jadi kepala dinas. Mudah-mudahan ya, itu prinsip saya. Karena kita berpikiran itu harus ada target, dan target itu disampaikan kepada rekan-rekan kita. Dari satu amin itu akan memunculkan amin-amin berikutnya sampai nanti 40 mengaminkan akan tercapai. Itu inti saya. Karena manusia itu jangan sampai selalu nyaman di zonanya. Jadi harus bangkit. Apalagi Pak Eko ini orang kreatif, orang yang membutuhkan dinas-dinas pendidikan, jaringan dan sebagainya menguasai. Yakin aja, kalau mentok di SMA Negeri 1 Buntok itu tidak bakalan, karena putaran waktu kita setiap tahun itu aja. Menghadapi ulangan, menghadapi siswa, itu aja. Kalau mau melakukan perubahan di dunia pendidikan itu tidak harus cuma jadi guru atau jadi kepala sekolah, tapi kita harus ke dinas pendidikan untuk mengubah pendidikan itu. Karena di atas sana kuncinya. Percuma kita di bawah ini. Kita dapat kurikulum ini, saya harus mengikuti. Datang kepada dinas, datang orang dinas mengikuti. Tapi kalau kita mau mengubah, kita harus ke dinas pendidikan, kalau bisa kementerian sana, ya. Jadi itu saja, cukup Pak Eko. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yakin ada terinspirasi Pak Eko, ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya sedikit tentang apa saja sih manfaat pendampingan ini untuk sekolah kita secara nyata, terus untuk sekolah kita secara nyata, secara langsung, untuk sekolah kita, untuk rekan-rekan guru, sama guru dan peserta didik. Itu aja. Terima kasih. Manfaatnya apa? Saya tidak mau menjawab ya, tapi saya serahkan dengan siswa 5 orang ini. Kalian menjawabnya. Ketika Bapak jadi guru penggerak, ada tidak perubahan di sekolah? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut manfaat saya sebagai siswa pada saat Bapak menjadi guru penggerak, mungkin dalam pembelajaran itu menjadi lebih seru lah seperti itu Pak, karena Bapak kan sering setiap masuk pembelajaran sebelum kita memulai biasanya Bapak tuh melakukan ice breaking terlebih dahulu, dan juga menurut saya pribadi proses pembelajaran lebih inovasi, lebih
maju gitu dan juga lebih kreatif karena kita memakai teknologi dengan baik dan benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Nah ini cuma saya jawabnya Bu ya, saya jawabnya. Kemudian manfaatnya untuk sekolah apa? Saya minta pendapat dari Ibu Mayani. Jawabannya bukan saya yang jawab ya, Ibu Mayani menjawab. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya manfaat daripada adanya guru penggerak ini yang pertama tidak hanya dalam proses kegiatan pembelajaran saja Pak seperti yang dikemukakan oleh anak-anak tadi, tetapi juga dalam berbagai hal. Baik itu dalam kepemimpinan untuk pembelajaran dalam khusus kegiatan pembelajaran maupun kepemimpinan kependidikan yang ada baik dan manajemen kependidikan. Jadi pada dasarnya tidak hanya keterkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran saja, tapi juga tidak seorang guru penggerak itu tidak juga dia diharapkan untuk menjadi kepala sekolah atau jadi pengawas tadi. Jadi yang penting mereka punya kemampuan sesuai dengan kontrak alam dan kontrak zaman memanusiakan manusia yang ada. Jadi pada dasarnya itu yang mungkin kita harapkan dari adanya kegiatan ini. Terima kasih. Ya, mungkin jawaban pemungkasnya ketika saya jadi guru penggerak di SMA Negeri 1 Buntok ada tidak perubahannya? Mungkin jawaban pemungkasnya Bu ya? Saya rasa ada. Yang saya ikuti Pak ya dan Ibu, yang saya ikuti beberapa waktu ini kegiatan itu lebih banyak adanya perubahan dalam bidang pembelajaran, lebih terfokus pembelajaran itu kepada siswa dengan menggunakan IT. Itu. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dulu tepuk tangan untuk semuanya untuk Ibu kepala sekolah. Nah itu jawaban bukan dari saya Bu ya, dari Ibu kepala sekolah dan dari siswanya langsung. Karena saya pada prinsipnya apa yang saya bisa berikan di sekolah selagi saya belum pindah dinas. Jadi saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Karena prinsip saya, mudah-mudahan sesuai dengan mimpi saya ya, tercapai atau tidak, ya terserah mau berhalu atau apa Yusuf. Yang pasti dengan saya menyampaikan seperti ini itu sebagian dari doa. Saya target sebelum usia 40 saya sudah pindah ke dinas pendidikan. Nah itu saya pertegas sudah, karena target itu. Nah mudah-mudahan Ibu Heti termotivasi ingin ikut guru penggerak. Padahal kalau saya dapat sertifikat guru penggerak itu tidak ada gunanya untuk saya. Tapi ilmunya, karena dua prinsip saya mempelajari, saya survei. Guru penggerak itu ada dua. Pertama, cuma ingin dapat sertifikatnya. Yang kedua, ingin dapat ilmunya secara otomatis sertifikatnya akan mengikuti. Jadi saya yang kedua, saya akan mencari ilmunya seberat apapun, sertifikat yakin akan mengirim. Mungkin itu Bu, silakan. Dari rekan guru, ya secara random. Mungkin ya, karena kita masih dalam artian belum merasakan dampaknya ya. Dampaknya akan saya sampaikan ketika di platform Merdeka Mengajar. Saya akan berkolaborasi dengan Pak Eko, karena Pak Eko yang menyediakan akun ID belajarnya. Nanti saya akan membantu Bapak Ibu cara isian, cara sampai pembuatan aksi nyata. Belum dirasakan lagi, makanya kita berkumpul di sini. Nanti saya akan bagikan itu. Mudah-mudahan disediakan IHT oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Buntok untuk kita semuanya memiliki platform Merdeka Mengajar itu. Mungkin cukup itu Bu ya. Terjawabnya bukan hari ini, tadi saya nanti ya terus menerus. Insya Allah saya akan secepatnya. Jadi mulai hari ini saya akan menyampaikan di grup kita bahwa syarat untuk valid data itu harus memiliki 2 bintang di platform Merdeka Mengajar. Keluar dari sini akan saya kirimkan bawah himbauan itu. Cukup Bu ya. Terima kasih. Ada lagi? Saya menambahkan. Jadi menanggapi dari pertanyaan Pak Eko tadi, mumpung saya masih ingat, takutnya lupa di PK 3 dan 4 dan seterusnya. Gitu. Begini untuk guru penggerak ini luar biasa sekali. Saya sering mengatakan seperti itu. Kenapa? Kita bisa lihat khusus bagi guru dan kepala sekolah, kita bisa melihat di HP kita aplikasi PMN. Guru penggerak itu sama juga dengan PNN, beda versinya saja. Kalau di PNN itu versi lainnya. Karena kenapa? Karena di situ PNN guru dan kepala sekolah belajar mandiri dan tidak diawasi seperti itu. Kemudian untuk CGB atau guru penggerak ini adalah versi pro-nya.
Kenapa? Yang pertama, mereka didampingi. Ya, pendamping seperti saya ini, kemudian ada fasilitator. Jadi belajar dengan ahlinya langsung. Seperti itu. Jadi sangat insentif sekali pengawasannya. Dan untuk fungsi saya di sini berkaitan dengan nomor 2 tadi Bu ya, pertanyaan Ibu tadi ya. Pendamping praktik atau pengajar praktik itu mendampingi setiap calon guru penggerak dalam melaksanakan tugas dan memantau perkembangan dari waktu ke waktu, kemudian apa mungkin ada punya kendala atau mungkin ada yang perlu dibahas atau yang belum dipahami, itu bisa didiskusikan bersama dan disolusikan bersama seperti itu. Jadi tidak usah khawatir bagi nanti Bapak Ibu yang mau bergabung di guru penggerak kesulitan dalam hal contoh pengetahuan, kemudian IT, itu bisa dibantu dan bisa disosialisasikan, bisa disolusikan, seperti itu. Untuk kenapa sih yang enggan ya, guru-guru itu enggan untuk mendaftar? Kenapa? Karena itu tadi seperti yang Pak Yus sampaikan, guru-guru sudah terlalu nyaman di zona nyaman. Oke. Kemudian takut kalau suatu saat menjadi kepala sekolah. Padahal tujuan guru penggerak itu bukan di karir, bukan di kepala sekolah atau di pengawas. Yang pertama adalah kita sebagai pendidik, kita sebagai pembantu pemerintah ya Pak ya, Bapak Ibu ya, untuk mensukseskan materi atau mata pelajaran kita sampaikan kepada anak didik kita itu yang lebih maksimal. Kenapa? Di situ dari 2 bulan ini Pak Yusuf ya, anak-anak sudah merasakan perbedaan di situ. Nah, seperti itu. Jadi yang mohon maaf yang masih di nanti terlalu nyaman di zona nyaman, malah kita bergerak. Jadi kita nggak seperti ini dan itu saja pembelajaran kita, karena di sini anak adalah tercipta karena kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya ini yang perlu kita ikuti. Gaya belajar mereka yang harus kita ikuti seperti itu. Untuk guru-guru yang khususnya bukan untuk kepala sekolah yang memiliki nomor registrasi ya. Jadi alangkah baiknya kalau untuk posisi guru pada saat ini adalah mendaftarkan calon guru penggerak dulu. Nah, oleh karena Pak itu adalah upgrade skill ya Pak ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah lulus selesai pendidikan, boleh mendaftar ke pengajar praktik. Nah, dan naik lagi fasilitator. Nah, seperti itu. Fasilitator ada lagi, yang terakhir adalah instruktur. Dan yang bisa dikatakan korbannya adalah kepala sekolah yang ada. Seperti saya ini, saya itu nggak bisa kemana-mana lagi. Saya stuck di kepala sekolah aja. Kenapa? Saya tidak bisa ikut guru penggerak. Padahal saya pengen ikut. Nah, kemudian kenapa pengen ikut? Karena itu tadi saya sudah ada di angkatan 3, ada di sekolah kami, itu luar biasa sekali itu dampaknya. Anak-anak yang ditanya masuk anak-anak bukan dari gurunya, seperti yang tadi contoh ya. Anak-anak yang ngomong sendiri, jadi kan nggak ada kebohongan di situ Pak Yusuf ya, seperti itu. Kalau untuk karir itu pikirkan nanti ke belakang saja. Kita bayangkan saja ada 1, 2, 3 guru penggerak di satu sekolah saat ini 3. Itu efeknya sudah terasa, apalagi 50% sampai 80%, luar biasa sekali pasti. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kepala sekolah seperti saya ini panjang apa namanya itu stepnya lagi. Saya harus menjadi fasilitator. Setelah fasilitator baru itu rekognisi Pak. Nah, jadi saya harus turun lagi paling bawah. Nah, dikit lagi. Jadi beda di situ. Jadi yang pertama amankan dulu seperti yang Pak Yusuf katakan, kita bikin SIM dulu. Bisa dikatakan itu adalah SIM yang kedua Pak ya, setelah sertifikasi. Nah, siapa tahu nanti ke depannya ada perubahan. Perubahan itu biasanya lebih sulit. Nah, seperti itu. Dan apa kendalanya ya di umur Pak ya. Kalau sudah 50 tidak bisa. Ya kita pasrahkan dengan pemerintah. Dan yang pasti di tahun 2024
seperti yang saya ikuti di waktu rakor di provinsi minggu lalu itu program yang ada ini tetap berjalan. Namun kita tidak tahu apakah itu lebih sulit atau lebih mudah lagi. Kalau yang CGP angkatan 4 sampai sekarang ini lebih mudah oleh lebih tepat dalam segi durasi 6 bulan saja. Angkatan 3 1 sampai 3 itu sebenarnya 9 bulan. Sama seperti seorang guru mengandung ya sampai melahirkan seperti itu. Jadi mumpung kita masih diberi kemudahan, mari kita bergabung. Kita sebagai abdi pemerintah, kemudian kita sebagai pembantu, kita harus melayani anak didik kita semaksimal mungkin. Mohon maaf, jadi kita sama belajar bukan saya menggurui, bukan saya merasa hebat sendiri. Kita di kelas itu tidak cuma datang masuk memberi catatan, kemudian memberi latihan, ulangan dan seterusnya, mohon nonton seperti itu. Akhirnya itu suatu saat siswa itu menjadi guru dan saat menjadi guru akan menonton apa yang kita lakukan pada saat itu. Nah seperti itu. Mungkin bisa masuk. Ini sudah waktunya ya. Ini umum BGP nggak ada 3 sesi bebas. Ya, terima kasih kembali atas motivasi dan masukan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang mungkin hari ini belum tergugah semangatnya. Mudah-mudahan dengan saya menyampaikan dan Pak Doli menyampaikan nanti tergugah semangatnya. Dan saya menambahkan lagi kepada Pak Eko. Pak Eko terakhir kamu naik pangkatnya sampai pangkat berapa? 3B sampai? Kalau sampai 3B, Pak Eko itu bisa. Syaratnya untuk jadi kepala sekolah itu 3B, punya sertifikat pendidik, sudah punya Pak Eko, lalu sertifikat guru penggerak. 3 itu saja sudah bisa jadi kepala sekolah Pak Eko. Jujur, Pak Eko ini kalau bisa dikatakan guru penggerak, itu sudah jadi guru penggerak, tapi belum ada lisensinya. Karena Pak Eko ini sudah memulai semenjak tahun berapa itu, ya, itu sudah menjadi guru penggerak sebenarnya, menggerakkan orang-orang yang ada di sekolah ini, baik itu dari segi etik dan sebagainya, sudah guru penggerak Pak Eko. Tapi Pak Eko, mohon maaf, lisensinya belum ada. Jadi saya minta Pak Eko itu semangat untuk ikut guru penggerak untuk mencari lisensi, karena Pak Eko itu sudah punya kemampuan itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yusuf, kesempatannya dikasih lagi. Terima kasih juga buat semangatnya. Tadi kalau tadi pertanyaan dari Bu Hedi tadi lalu dijawab oleh siswa kita tentang apa perubahan. Sebenarnya kalau arah teknologi itu kita lumayan sejak zaman PSB sudah. Man PSB sekolah model itu sudah, artinya apa yang dilakukan guru penggerak, apa program dan guru itu sebenarnya sudah. Cuma sekarang ini kayak memuatkannya saja. Tadi siswa kita menjawab lebih menyenangkan. Sebenarnya itu dari dulu, dari zaman Bu Adil Boyan. Ya dari Bu Adil, maaf Bu Adil, dari Bu Adil belum bisa menggerakkan MOS, sampai sudah bisa. Itu waktu itu kita adakan kegiatan di bidang teknologi. Nah, kendalanya apa sekarang kok guru-guru pas zaman pandemi mulai melek ke arah teknologi, karena sifatnya daring. Mungkin karena terlalu ribet, mungkin itu sehingga guru-guru itu nggak begitu meminati ke arah teknologi. Nah, dan juga tadi disampaikan bahwa akun media belajar itu sudah saya bagikan sejak mulai akun media belajar ada. Ya, sejak mulai kalau dulu setiap akun itu drive-nya itu 1 tera, sekarang sudah diturunkan. Mungkin anggaran pemerintah juga turun jadi 100 GB. Ya, jadi media simpannya itu sudah saya bagikan ke guru-guru, silakan guru-guru gunakan. Karena di platform Merdeka Belajar itu banyak semua lengkap di sana digunakan. Dan baru ini juga saya tahu informasi bahwa Jamboard itu di ini sudah dihapus kayaknya mulai 1 Oktober kemarin. Itu papan tulis yang online. Nah, itu aplikasi yang dibawakan dari Google Merdeka. Ya kan? Nah, Jamboard itu Google Classroom ya. Classroom juga. Ya, Jamboard itu mau 1 Oktober kan dihapus. Ya, tapi kalau saya ada masih bisa gunakan. Nah, itu artinya hal itu kan tergantung terhadap dana pemerintah nanti. Ya, apakah nanti di tahun akan datang akan
kalau hal yang sudah disampaikan tadi, mohon maaf Yusuf, itu sebenarnya sudah terlaksana sejak zaman sekolah kita, sekolah model naik ke PSB, ya kan? Nah itu sudah berbasis teknologi. Kembali ke kita menyemangati, tugas kita adalah bersama-sama agar tujuan visi kita itu tercapai. Itu saja. Artinya kalau minat guru-guru ke guru penggerak ini ya mungkin yang lain pasti ada minat nanti. Cuma itu tadi tujuannya nanti harus lebih jelas. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Eko. Benar sekali apa yang kata Pak Eko ya. Platform Merdeka Mengajar itu semenjak lahirnya bergandengan atau sama lahirnya dengan munculnya IKM, implementasi kurikulum Merdeka itu sama. Jadi secara online-nya ya, secara digitalnya itu yang platform Merdeka Mengajar. Bahkan Pak Eko sudah jauh hari itu sudah menyediakan ID belajar, akun belajar ID Pak ya. Penyimpanannya berapa itu Pak Eko yang tahunya. Mungkin sekarang agak dikurangi Pak ya, agak dikurangi. Semuanya itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Tapi fungsi dari guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah saya di sini itu mengembalikan memori kita yang lalu karena kita sudah terbuai 2 tahun COVID ya, pandemi itu. Nah jadi saya sebagai guru penggerak itu minimal bisa menggerakkan, bisa mengubah di kelas saya. Nah saya sampaikan di kelas saya ya. Tapi dalam artian, dalam tanda kutip saya tidak mau menanyakan bagaimana perbandingan dengan guru-guru yang lain karena itu sudah anti ya, tidak boleh ditanyakan. Nah saya menanyakan bagaimana proses saya mengajar di kelas. Apakah ada kemajuan? Apakah stuck sama seperti yang lain-lain? Nah kalau yang penggunaan LCD dan sebagainya itu sudah disediakan oleh sekolah, pasti itu digunakan. Tergantung gurunya ya, mau menggunakan atau tidak. Jadi saya berharap dengan saya sebagai guru penggerak di sini minimal ada perubahan yang salah satunya adalah membangkitkan semangat untuk menunjang kerjaan Pak Eko ya, menunjang program Pak Eko sebagai operator yang tentang platform Merdeka Mengajar. Pak Eko itu teknisnya dalam artian apa namanya program dan sebagainya, saya nanti adalah teknisnya bagaimana di kurikulum menyampaikan dan memotivasi guru-guru agar mempunyai dan memiliki aktif di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Nah itu aja cukup. Kembali lagi yang perlu digarisbawahi adalah guru penggerak adalah agen perubahan. Nah, agen perubahan seperti apa? Jadi untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah bagus, cuman sudah sudah sedikit menyepelekan. Jadi itu aja. Sebenarnya sudah dari dulu sudah bagus, mulai dari kurikulum 2013 itu sudah bagus. Siswa sebagai pusat ya, pusat pembelajaran, bukan dari guru. Nah, itu sudah. Cuma ini lebih ditekankan lagi, khususnya di karakter, ya. lebih ke karakter lagi di situ. Makanya di situ berkaitan dengan kelima kalau di guru Merdeka. Nah, jadi dengan adanya guru penggerak nanti untuk guru Merdeka ini lebih cepat lagi untuk dikuasai ya, seperti itu. Ya, saya tambahkan sedikit Pak ya. Nah di sini saya pertegas, kita selama ini sudah bagus, sudah berjalan, tapi satu tidak didokumentasikan. Didokumentasinya di mana? Di platform Merdeka Mengajar. Di situ ada aksi nyata. Aksi nyata itu kita merekam kegiatan kita dalam kelas, itu dimasukkan ke dalam situ. Puncaknya kalau sudah disetujui, diverifikasi oleh pusat, baru dapat sertifikat dan dapat bintang. Nah, bintangnya itulah yang saya inginkan kita di SMA Negeri 1 Buntok memiliki. Kita bisa memperlihatkan, masa dapat bintang, lihat bintangnya. Asli nyatanya apa? Itu terlihat semua, jejak digital kita terlihat semua di situ. Jadi ketika sudah melaksanakan aksi nyata pertama itu dapat bintang 1. Jujur saya sangat malu sekali ya, saya melihatkan dengan ada Pak Made, mungkin Pak Eko kenal, Pak Made Bujangga dari SMA 1 Basarang. Beliau itu terbanyak bintangnya se-Indonesia, 40 bintang. 40 bintang. Jadi saya sebagai guru yang aktif di media sosial itu terpukul batin saya ya. Aktif tapi tidak didokumentasikan di platform Merdeka Mengajar. Bahasa asalnya percuma saya. Nah jadi saya berharap saya aktif dari nol, Bapak Ibu beriringan dengan saya aktif. Kita sama-sama. Setidaknya dalam 1 tahun ini dapat 2 bintang.
mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah tergerak dan bergerak. Menggerakkannya belum tahu ya, ini sekolah yang tahu, kepala sekolah dan jadi nanti jika suatu sekolah ada guru penggeraknya, tugas guru penggerak adalah menggerakkan siapa? Menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menuju perubahan menjadi yang lebih baik. Jadi setelah diskusi ini nanti kami akan membahas komunitas Pak ya, komunitas praktisi, bisa juga komunitas belajar atau kombel. Jadi di situ nanti ilmu yang sudah didapatkan oleh guru penggerak nanti akan di-share ya, akan dikolaborasikan di komunitas praktisi atau komunitas belajar. Jadi nanti ada pertemuan paling tidak sebulan, 2 atau 1 tahun. Nah di situ nanti kan pasti kan ada hal-hal yang perlu dibahas, ya. Perubahan-perubahan apa yang sudah ada, apa yang mungkin mau dicapai seperti itu. Oke, ini sudah ya. Ya, jadi untuk Pak di share lagi Pak skripsinya Pak di bukan dulu Pak. Oke. Visi sekolah tadi. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah sudah tahu visi itu apa sih? Visi adalah harapan, tujuan sekolah itu mau dibawa kemana. Dan di sini Pak ya dari beberapa poin untuk pembentukan visi Pak tidak itu ada anak mulia, sudah ada di situ. Nah, kemudian kritis, kreatif dan berwawasan lingkungan. Iya, ada. Jadi nanti bukan berarti guru program yang berubah, bukan. Itu nanti keputusan warga sekolah. Nah, jadi di situ paling tidak kan 4 tahun sekali bisa berubah. Jadi fleksibel, visi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita bahas, bisa diskusi pada kesempatan pagi ini. Terima kasih adik-adik ya sudah hadir, sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya mereka di sesi berikutnya, bukan di sesi diskusi, tapi mereka bisa belajar, bisa belajar bagaimana sih diskusi antara guru ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Untuk sesi selanjutnya adalah pengisian umpan balik. Di sini ada 10 guru dan 5 siswa dan 1 kepala sekolah. Silakan dibagi Pak. Terima kasih. Jadi mohon Bapak Ibu adik-adik umpan balik itu nanti diisi sejujur-jujurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebagai bahan refleksi untuk Bapak Yusuf ke depannya seperti itu. Sebelum saya membagikan, saya di sini tidak ada dan tidak suka yang sifatnya dirancang dulu ya, diatur dulu pertanyaannya apa, jawabannya apa. Saya tidak suka seperti itu. Saya jujur itu yang apa adanya. Jadi apapun yang Bapak Ibu tulis di sini, saya real menerima itu. Karena kalau mau melakukan perubahan kita harus sifatnya spontan, tanpa dirancang, tanpa diatur. Nah, ini tolong Pak Doi membagikan dan saya sebagian membagikan kepada siswa yang di sini. Ini dulu.